Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Permisi, Bu. Silakan minum. Kamu bisa memperkenalkan diri kamu dan kamu dari kelas mana? Baik, Bu. Nama saya Adam Saputra. Saya dari kelas 12 APL. Baik, berarti kamu kesini ada masalah atau pada minggu-minggu ini kamu merasa lelah sama bentar lagi mau ujian gitu? Kamu kesini ada masalah apa? Enggak sih, Bu. Saya di sini cuma mau cerita dari minggu kemarin aja, Bu. Oh, oke, baik. Berhubung kamu sendiri dan kamu ingin cerita dan mencari solusi pastinya, kita akan melaksanakan konseling individual. Konseling individual, kamu udah tahu belum apa itu konseling individual dalam UTK? Nggak tahu, Bu. Oke, Ibu jelasin terlebih dahulu ya. Jadi konseling individual merupakan proses bantuan yang diberikan oleh Ibu kepada kamu konseli untuk kamu dapat menyelesaikan masalah kamu dan kamu dapat mengentaskan masalah kamu. Namun dalam menyelesaikan masalahnya kamu harus secara mandiri. Sudah mengerti? Ya, Baik. Jadi tujuan konseling sendiri itu dapat membantu konseli ataupun murid yang mempunyai berbagai macam masalah dan dapat menyelesaikannya melalui solusi yang akan muncul akibat pelaksanaan konseling ini. Jadi dalam pelaksanaan konseling ini akan berlangsung 30 menit ya. Kamu sudah siap? siap, Bu. Baik. Sebelum melakukan konseling, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ada beberapa asas nih yang akan kita laksanakan. Jadi yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi di sini tuh kamu dapat menceritakan apapun yang ingin kamu ceritakan tanpa kamu takut ataupun kamu tidak percaya bahwa permasalahan ini akan Ibu bocorkan ataupun Ibu ceritakan kepada orang lain. Kamu dapat mempercayai Ibu. Baik, yang selanjutnya yaitu asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan itu Ibu berharap kamu dalam menjelaskan masalah kamu, menceritakan masalah kamu terbuka kepada Ibu. Jadi kamu tidak perlu ada hal yang menutup-nutupi. Selanjutnya yaitu ada asas keterbukaan, asas kesukarelaan. Jadi asas kesukarelaan ini Ibu berharap kamu di sini datang secara sukarela tanpa didorong oleh orang lain ataupun disuruh oleh orang lain, dan kamu di sini secara niat diri kamu sendiri. Selanjutnya yaitu asas kegiatan. Jadi pada asas ini tuh kita akan melakukan kegiatan. Kegiatannya pada sesi ini akan berlangsung secara panjang. Kamu diharapkan dapat mengikuti kegiatan ini secara penuh tanpa ada keraguan ataupun ketidakinginan untuk mengikuti setiap kegiatan. Baik. Ibu mau nanya dulu nih, gimana kabar kamu di masa kelas 12 ini? Apalagi kan bentar lagi mau UAS nih, gimana nih kamu, apa lagi sibuk-sibuknya ngerjain ujian ataupun kamu ingin healing dulu nih, ataupun kamu ada kegiatan di luar banyak itu sebelum ujian? Ya, di sini saya tidak terlalu memikirkan UASnya, tapi yang saya pikir itu adalah uji kompetensi keahlian saya. Saya takut nanti setelah saya lulus, karena saya di SMK ini, saya tidak dapat sertifikat kompetensi yang saya sudah miliki itu. Oh, jadi kamu dalam UAS ini nggak terlalu memikirkannya, namun dalam uji kompetensinya saja ya? Iya. Oke, baik. Tapi kamu dalam mikirkan uji kompetensi itu, kamu ngeganggu nggak gitu loh? Ngeganggu kehidupan sehari-hari kamu nggak dalam kegiatan belajar seperti biasa di sekolah? Kan minggu ini masih kegiatan belajar seperti biasa terlebih dahulu. Iya. Untuk uji kompetensi itu tidak mengganggu, hanya saya terlalu memikirkannya saja dulu. Oke, baik. Kita akan mulai langsung aja ya permasalahan kamu. Kalau misalnya
Kalau yang boleh ibu tahu, kamu memiliki masalah apa dan kamu ingin menceritakan apa itu? Saya di sini mau cerita tentang eh, pelecehan seksual yang saya dapatkan ketika saya mengikuti sebuah acara di luar sekolah. Kamu kejadian ini pada kapan? Minggu lalu ataupun minggu-minggu ke belakang ataupun sudah jauh? Ya, ini tepat waktunya itu minggu lalu, Bu. Oh, pas banget minggu lalu ya. Jadi pada minggu kedepannya dan hari ini kamu memutuskan untuk konseling dengan ibu ya? Iya, Bu. Ya baik. Gimana tuh kejadian sebenarnya? Kamu dapat menjelaskan secara sesuai yang kamu inginkan saja. Kamu dapat bercerita kejadian awalnya gimana? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, jadi awalnya saya itu dari sebuah forum itu kan berisikan macam-macam seseorang seperti saya, ya seperti menyukai anime, menyukai komik, menyukai hal-hal yang berbau Jepang gitu. Jadi saya itu tergabung dalam sebuah forum grup gitu. Nah dari situ minggu lalu itu diadakan kegiatan acara cosplay competition gitu. Jadi sebelum acara kegiatan itu saya dan teman-teman saya memiliki teman juga dari kelas lain itu dari jurusan lain. Ada sekitar 4 orang. Jadi saya mengikuti kegiatan itu karena ajakan dari teman. Mungkin karena saya jarang berinteraksi dengan orang lain, jadi saya disuruh untuk mengikuti gitu kegiatannya. Dan di situ juga saya itu dibayarkan tiket masuknya yang menurut saya lumayan mahal, 25.000 gitu. Baik, berarti kamu dalam melakukan kegiatan itu cosplay, berarti seingat ibu cosplay itu kayak orang yang memakai kostum anime-anime gitu ya? Iya, jadi di cosplay itu tidak hanya baju anime yang dipakai, itu bisa juga seperti baju kostum superhero ataupun kostum-kostum macam-macam gitu. Oh, jadi itu tuh kayak acara senang-senang pakai kostum Halloween gitu. Kalau misalnya ada acara Halloween kan bertemakan Halloween, kalau ini bertemakan tentang hero-hero, anime, karakter-karakter gitu ya. Iya, Bu. Baik. Setelah kamu mengikuti ajakan teman kamu itu, bagaimana kegiatan kamu di acara itu? Ya, jadi di hari kegiatan itu saya dan teman-teman itu sepakat untuk kumpul di parkiran. Nah, di situ kami sudah melihat banyak orang ramai di parkiran. Ngomong-ngomong, ini kegiatannya itu di mall terbesar di Lampung. Oh, oke, baik. Nah, jadi di situ sudah ramai orang mengantri untuk masuk ke mallnya dan menukarkan tiket serta mendapatkan hadiah minuman dingin gitu. Dan di situ saya pun melihat banyak teman-teman saya yang dari forum itu sudah berkumpul. Jadi setelah kamu masuk ke mall dan kamu menemukan teman-teman kamu dalam satu forum yang sama, kamu langsung menemuinya. Jadi kegiatan itu tuh kegiatannya ada runtutan acaranya atau gimana? Iya, jadi di acara itu banyak runtutan acaranya. Jadi di pertama kali masuk itu kami jam 10 itu kedatangan peserta, kedatangan pengunjung segala macam. Itu tepatnya di lantai 3 mall. Di situ
kan mall itu banyak orang. Iya. Nah, saya pun melihat banyak orang-orang itu kayak nggak suka gitu, kayak risih melihat kami memakai kostum gitu. Oh, jadi karena kan mall itu kan tempat orang-orang biasa kumpul gitu ya, bukan tentang anime doang mereka tahunya. Itu kayak buat orang awam kayak saya juga sih sebenarnya. Kadang kalau misalnya ke mall itu ngeliat anak-anak yang pakai kostum, kadang ngeliat lucu, kadang kok mereka mau ya pakai kostum kayak gitu. Oh, ternyata keinginan kamu sendiri ya, dari keinginan kalian sendiri ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan kamu enjoy di melaksanakan kegiatan itu. Kamu udah melanjutkan cerita kamu? Ya. Jadi sampainya kami di tempat acara itu sudah mulai prepare untuk kegiatan lomba. Jadi sebagai acara pembuka itu diisi cosplay competition. Jadi saya tuh ikut seperti kegiatan itu seperti fashion show seperti itu. Jadi kami selalu berbaris di belakang panggung sambil menunggu giliran. Nah, jadi setelah menunggu giliran itu kami naik atas panggung dan melakukan aksi-aksi yang memperagakan karakter-karakter seperti itu. Oh, berarti itu tuh kayak orang yang kalau misalnya acara show baju atau fashion gitu ya berarti ya. Oh, oke. Abis setelah acara itu ada acara lain apa cuma acara itu doang? Nah, setelah acara itu terdapat acara selingan, yaitu mengisi pertanyaan-pertanyaan dari MC-nya. Jadi di situ kami itu diberikan pertanyaan lalu diberikan hadiah. Namun di situ tuh karena orangnya terlalu banyak itu desak-desakan. Jadi teman saya itu ada yang kostumnya rusak. Oh, karena saking banyaknya orang di situ dan itu tuh nggak cuma dibatasin gitu ya tempatnya. Iya. Kamu udah punya? Lalu setelahnya itu diadakan sesi foto-foto, itu acara bebas. Karena saya memakai kostum karakter yang terkenal yaitu Monkey D. Luffy, yang seperti orang tahu itu kan anime lama gitu. Jadi tidak hanya anak muda tapi orang tua juga tahu gitu karakternya. Jadi di situ saya berfoto dengan banyak macam-macam orang. Jadi banyak orang yang ingin berfoto dengan saya. Nah, di situ macam-macam pose yang saya berikan dan mereka meminta saya memberikan pose ala One Piece gitu. Nah, namun di situ saya dikejutkan dengan seseorang yang tiba-tiba meraba-raba saya seperti itu. Itu gendernya laki-laki atau perempuan? Seingat saya itu keduanya, Kak. Oh, berarti penyuka anime dan kayaknya nggak hanya laki doang ya berarti yang suka anime, namun perempuan juga. Tapi sebelumnya kamu pernah merasakan hal yang sama nggak, atau teman-teman kamu melakukan hal itu juga menurut kamu? Menurut saya selama ini belum pernah, karena mereka pun sering datang gitu ke acara seperti ini gitu. Pada saat kamu bilang terkenal pelecehan seksual itu gimana respon kamu? Apakah kamu ketika kamu terdiam ataupun kamu langsung menghindar dari orang itu atau gimana? Ya awalnya saya kaget gitu, karena nggak mungkin gitu. Ini kan biasanya orang-orang di situ kan penyuka karakter dua dimensi gitu, tidak tertarik sama yang seperti kami gitu cosplayer. Namun di situ saya mendapatkan hal yang tidak mengenakan saya begitu.
Baik. Pada saat itu rame nggak, rame orang yang nggak dikenal kamu ataupun ada teman kamu di sebelah kamu? Apa nggak ada? Karena di pos waktu bebas ini kami tuh berpencar Oh, oke. gitu, karena banyak orang yang ingin berfoto dengan cosplayer begitu. Jadi kami teman-teman saya ini yang bareng saya ini nggak tahu semua gitu. Oh, berarti kejadian ini yang hanya tahu tuh hanya kamu doang ya, dan teman-teman kamu nggak tahu. Iya. Oke, baik. Namun pada saat kamu dilakukan hal tidak mengenakan itu, apakah orang lain tahu ataupun orang lain notice ada cosplayer yang dilakukan hal aneh kepada oleh orang-orang yang ingin foto atau gimana? Nggak ada yang menyadari berarti Ya, karena Oh, oke. setelah saya mendapatkan seperti itu, orangnya langsung pergi, hilang. Nggak tahu kemana. Oh, jadi kamu nggak ingat gitu ya mukanya kayak mana? Iya. Itu kayaknya orang iseng gitu ya. Padahal kan nggak semua orang kayak gitu. Nah, karena seorang seperti kami ini selalu pakai masker gitu. Karena orangnya itu biasanya kan pemalu gitu, jadi di acara itu nggak bisa ketahuan mukanya seperti apa gitu, kecuali cosplayer saja yang tidak punya masker. Oh gitu. Berarti pada saat itu kamu benar-benar terkejut, terdiam, kemudian kamu nggak tahu nih pelakunya siapa dan orang itu langsung kabur. Iya. Pada saat itu kamu langsung melanjutkan acara sesi foto-foto itu atau kamu duduk dan berdiam diri sebentar? Ya, jadi di situ saya memisahkan diri dari keramaian. Saya awalnya ke kamar mandi untuk menenangkan diri. Nah, untungnya di situ tidak ada orang, jadi saya sendirian. Nah, di situ saya benar-benar tenang lah, karena saya itu karena jarang keluar rumah gitu kan. Sekalinya keluar rumah itu kok bisa kayak gini gitu. Oh, oke. Berarti kamu terkejut banget gitu ya sekalinya kamu keluar rumah, ada hal yang tidak mengenakan terjadi kepada kamu. Baik. Pada saat kamu di dalam toilet itu apa yang kamu lakukan? Kamu menangis, termenung, ataupun kamu mencuci muka kamu sehingga kamu tidak memikirkan hal itu lagi? Ya, di situ saya hanya diam saja sih. Jadi saya duduk di atas toiletnya itu diam aja. Menenangkan diri kamu. Iya. Oke. Pada saat kamu sudah selesai menenangkan diri kamu dan kamu balik ke teman-teman kamu perkumpulan forum tadi itu, bagaimana perilaku kamu ataukah ada hal yang berubah ataupun kamu pada saat itu kamu merasa diem saja berbeda seperti awal masuk tadi? Ya, jadi saat saya sudah keluar dari toilet itu kan acaranya udah selesai. Jadi itu diisi sama acara nyanyi bebas gitu. Dari situ kami berkumpul lagi setelah sesi itu, dan saya merasa agak canggung dengan teman-teman saya gitu. Berarti nggak hanya orang yang tidak kamu kenal doang ya, ternyata kawan kamu juga kamu merasa agak hidup dari mereka. Iya. Setelah tadi mendengar tuntutan cerita yang kamu beritahu kepada ibu dapat menyimpulkan teknik yang akan kita laksanakan yaitu CBT. Kamu masih belum mengetahui ya dari CBT seperti apa. Jadi CBT artinya merupakan cognitive behavioral therapy. Jadi CBT ini berfokus pada pikiran dan perilaku negatif yang dialami oleh konseling, yaitu kamu. Nah, tujuannya yaitu untuk mengubah pikiran atau perilaku negatif kamu sehingga ini tidak akan berpengaruh oleh kegiatan sehari-hari kamu. Dalam CBT juga melakukan pendekatan induktif, yaitu berarti pendekatan ilmiah yang menggunakan logika dan reasoning. Jadi reasoning itu melakukan melalui perasaan kamu dan pikiran kamu. Ibu berharap dengan adanya teknik ini dapat membantu kamu.
Baik. Apa efek setelah kamu terjadi peristiwa yang tidak mengenakan pada minggu lalu? Pada kemudian harinya kamu merasa seperti mana? Bagaimana? Di luar ruangan dan seperti di lingkungan sekolah. Ya, jadi setelah saya mengalami hal tersebut, saya tuh merasa eh, tidak nyaman di dekat orang lain begitu. Itu nggak nyamannya sama siapa aja? Sama orang lain yang tidak kamu kenal atau teman-teman kamu juga atau keluarga kamu? Intinya yang di dekat saya gitu. Jadi mau siapapun itu yang di dekat saya itu saya agak risih gitu. Oh, jadi kamu berpikiran negatif bahwa orang-orang yang di dekat kamu akan melakukan hal tidak menyenangkan di luar itu. Kamu sudah cerita belum ke orang tua kamu tentang permasalahan kamu? Jika kamu orang tua kamu, apakah kamu takut orang tua kamu tahu kamu memiliki permasalahan ini atau gimana? Ya karena kalau saya ngasih tahu ke orang tua saya nanti saya nggak diizinin lagi keluar rumah gitu. Oh baik, iya, iya benar banget. Kalau misalnya kamu pernah cerita nggak sama teman-teman kamu yang satu tongkrongan sama kamu? Belum pernah. Oh, berarti selama 1 minggu ini baru ibu ya orang pertama yang kamu beritahu. Iya. Baik. Setelah ibu simpulkan tadi, kamu sepertinya memiliki pikiran negatif terhadap orang lain, sehingga kamu menimbulkan perilaku yang negatif juga, seperti kamu menarik diri, menghindar dari teman-teman terdekat dan orang tua juga, dan kamu tidak ingin keluar rumah. Kamu tahu nggak kalau misalnya ini akan berdampak buruk bagi kamu apabila kamu akan terus-terusan melakukan seperti ini beberapa minggu ke depan, bahkan berbulan-bulan kemudian. Sebenarnya ibu mau memberitahu ini juga pasti shock bagi kamu gitu kan. Kamu belum pernah terjadi seperti ini, tiba-tiba orang stranger dan orang asing tiba-tiba melakukan hal seperti itu, kamu pasti shock dan kamu sedikit ada perasaan trauma di dalam diri kamu. Nggak apa-apa, tapi kamu perlu adanya sikap untuk kamu itu dapat menolak bahwa kamu itu nggak boleh kayak gitu. Apakah kamu menyadari bahwa perilaku yang kamu lakukan itu akan berdampak negatif bagi diri kamu dan orang-orang sekitar atau orang terdekat kamu? Saya nggak pikiran. Ibu akan berikan perumpamaan. Semisal kamu akan terus-terusan selama 1 minggu kemudian, setelah ini ataupun minggu-minggu ke depan kamu akan lakukan seperti ini terus. Apalagi kamu kan udah pasti gak akhir nih, kan masa-masanya lagi dekat-dekatnya banget sama teman-teman kamu. Apabila kamu tiba-tiba menjauh, apakah tidak enak dengan teman kamu? Adalah kan ini menjadi momen kamu yang seharusnya bersosialisasi dengan baik pada akhir-akhir sekolah, dan kemudian kamu juga apabila menarik diri dengan orang lain ataupun orang di sekitar kamu, terutama orang tua kamu, apakah orang tua kamu tidak merasa cemas? Pastikan mereka secara tidak langsung akan memikirkan hal yang mungkin terjadi pada diri kamu, dan lambat laun juga pasti orang tua kamu akan menanyakan hal apa yang terjadi pada kamu. Setelah tadi ibu memberikan perumpamaan, apakah kamu mulai merasa bahwa pikiran dan perilaku negatif ini harus kamu ubah? Mungkin pikiran ini bukan secara langsung saya lakukan, mungkin itu karena terbawa dari hal kejadian kemarin itu. Jadi mungkin kalau misalnya saya sadar gitu,
saya mungkin bisa melakukannya gitu. Baik. Jadi pada sesi ini kamu sudah lumayan sadar bahwa itu merupakan hal yang negatif dan tidak boleh kamu lakukan secara terus-menerus ya. Iya. Baik. Jadi di sini kita akan melakukan catatan pemikiran, yaitu kita akan membuat jurnal melalui pemikiran dan perasaan kamu terhadap peristiwa yang terjadi. Jadi kamu di sini ada dua bagan, dua tabel. Sini akan kamu tuliskan peristiwa yang terjadi dan perilaku apa yang muncul akibat peristiwa yang terjadi ini. Apakah kamu masih berkaitan dengan perasaan negatif kamu akibat pelecehan seksual pada orang lain itu, atau gimana? Kamu dapat melakukan apa? Dapatnya gitu. Sudah Bu. Lalu gue lihat dari jurnal pemikiran kamu ini bahwa setiap kamu berkesempatan untuk bersama orang lain dan bukan orang terdekat kamu seperti organisasi, kamu agak menarik diri ya. Baik. Ini kemudian ada peristiwa di mana kamu jajan ke kantin sendirian. Dari itu tidak ada teman kamu yang menemani, kamu merasa kamu gugup dan kamu merasa takut. Iya. Baik. Pada saat kamu dan teman kamu ke mall bersama, namun kamu pasti memiliki tujuan yang berbeda terhadap pembelian kamu. Kamu merasa orang lain tuh dapat mengganggu kamu dan kamu merasa cemas terhadap orang lain. Baik, setelah Ibu lihat dari catatan pemikiran kamu, yaitu jurnal tadi, Ibu dapat menyimpulkan bahwa banyak kejadian atau peristiwa yang akan terjadi di kemudian hari ataupun yang kamu rasakan sebelumnya, ini berkegantungan terhadap perilaku yang dilakukan oleh orang lain itu, untuk perilaku buruk. Ini sangat mengganggu kamu banget berarti ya. Iya. Setelah itu kamu dapat memberikan kesimpulan dari sesi konseling yang sudah kita laksanakan. Ya. Baik, apa yang kamu rasakan setelah melakukan konseling selama 30 menit ini? Yang saya rasakan mungkin dari kejadian itu saya masih belum menyadari bahwa saya tuh mikir pikiran negatif gitu. Setelah saya melewati bimbingan konseling ini, saya sadar bahwa saya telah melakukan pikiran negatif yang tidak saya sadari gitu. Baik, jadi kamu sudah merasa kamu salah selama ini. Ternyata kamu memiliki sifat negatif yang harus kamu ubah ya. Iya. Baik, selanjutnya yaitu sesi follow up. Jadi pada sesi ini akan dilaksanakan pada minggu depan. Jadi Ibu harapkan ada perubahan di dalam diri kamu yang akan tertulis melalui ada instrumen yang sudah Ibu siapkan. Instrumennya itu tentang kamu dapat menilai diri kamu dengan tingkat perasaan dan pikiran negatif yang kamu rasakan pada minggu depan. Apakah skor tingkat pikiran negatif kamu ini sudah menurun ataupun sama dari sebelum kamu melaksanakan konseling? Baik, sudah kamu lihat. Bisa kamu pegang dan kamu bawa pulang. Terima kasih. Baik, konseling kita sudah selesai dan Ibu berharap kamu dalam seminggu ke depan ada perubahan dalam diri kamu dan kamu tidak menutup diri lagi terhadap orang-orang di sekitar kamu, dan semoga kamu dapat
tidak berpikiran negatif lagi akan orang lain, dan semoga kejadian ini tidak akan terulang lagi. Baik, apa yang kamu rasakan setelah melakukan konseling selama 30 menit ini? Yang saya rasakan mungkin dari kejadian itu saya masih belum menyadari bahwa saya tuh mikir pikiran negatif gitu. Setelah saya melewati bimbingan konseling ini, saya sadar bahwa saya telah melakukan pikiran negatif yang tidak saya sadari gitu. Baik, jadi kamu sudah merasa kamu salah selama ini. Ternyata kamu memiliki sifat negatif yang harus kamu ubah. Iya. Baik, selanjutnya yaitu sesi follow up. Jadi pada sesi ini akan dilaksanakan pada minggu depan. Jadi Ibu harapkan ada perubahan di dalam diri kamu yang akan tertulis melalui ada instrumen yang sudah Ibu siapkan. Instrumennya itu tentang kamu dapat menilai diri kamu dengan tingkat perasaan dan pikiran negatif yang kamu rasakan pada minggu depan. Apakah skor tingkat pikiran negatif kamu ini sudah menurun ataupun sama dari sebelum kamu melaksanakan konseling? Baik, sudah kamu lihat. Bisa kamu pegang dan kamu bawa pulang. Terima kasih. Baik, konseling kita sudah selesai dan Ibu berharap kamu dalam seminggu ke depan ada perubahan dalam diri kamu dan kamu tidak menutup diri lagi terhadap orang-orang di sekitar kamu, dan semoga kamu dapat tidak berpikiran negatif lagi akan orang lain, dan semoga kejadian ini tidak akan terulang lagi. Terima kasih Bu atas waktu yang telah diberikan. Saya sudah bercerita begitu, dan Ibu juga sudah memberikan saya saran dan serta bimbingan. Intinya terima kasih Bu. Sama-sama. Kita akan bertemu di sesi selanjutnya. Sampai jumpa.